Nah lo, dikit lagi pedang nih. Nah ini saat momen nih. Set. Jackpot men. Akhirnya. Halo guys and girl, balik lagi di EBZ Final. Ini langsung kita gabung aja ya, daripada dibuang sayang. Minggu kelima Genos UR. Dan juga berikutnya minggu pertama Goketsu. Minggu pertama nih biasa, belum ada keepsake sebagai catatan. Tapi sebelum itu kita mampir Saweria bentar ya. Saweria bentar yang belum ke shoutout kemarin. Dari Dimas Kakap, Bang UR yang gue incer Gale, King, Hellfire, dan Genos. Mending ambil mana dulu, BT sekarang 276, BS 49 ya. Saran gue Gale dulu sih, tapi tetap berkaca sama char-char yang sudah ada dulu. Ada nggak Sonic? Kalau nggak ada, tetap langsung gas Gale. Kalau ada, kayaknya skip aja si Gale. Untuk si King sendiri ke Hellfire atau Genosnya. Hellfire-nya butuh nggak di server NT banyak stunner atau banyak MB atau enggak tuh. Kalau nggak terlalu berarti Hellfire-nya bisa di skip, Genosnya saja yang difokuskan. Seperti itu. Kalau amannya sih kalau gue ya, gue akan ambil Gale terus Genos abis itu Goketsu. Cuman di satu sisi Gale-nya tadi ada PR, ada Sonic atau enggak. Kalau ada Sonic sih saran gue nggak usah diambil si Gale-nya. Lumayan tuh. Kalau misalnya Gale nggak diambil berarti punya satu free slot untuk antara King atau Hellfire. Tanpa konteks gue akan ambil Gale dan Genos. Terus si Goketsu. Kalau dengan konteks tergantung ada Sonic atau enggaknya gitu ya. Semoga menjawab ya. Yang dikipsekan tentunya si Genos. Sekarang dari pemuja G4. Wah, satu ini nih. Satu sekte gitu ya. Satu sekte. Pak mending ambil Gale atau King comeback. Posisi tiket 200 di banner. Server baru UR ada G4 dan Boros. Nah ini tergantung dari target account-nya nih. Target account-nya. Lu kok ngambil Gale bang? Karena target account gua di PvE sudah tercapai. Makanya gue ambil Gale. Plus Gale-nya gue keepsekan. Dengan kata lain Gale-nya jadi bisa ngekontrol. Dengan kata lain bisa bantu PvE juga makin GG lagi kayak gitu guys. Itu alasannya. Tapi kalau konteksnya baru nih, server baru, belum ada format akunnya, belum ada fondasi, berarti si Gale dan King ini fondasi utama awalnya kan. Nah si Gale kalau sebagai fondasi awal betul-betul ini UR baru-baru itu arahnya ke PvP, sedangkan King arahnya ke PvE. Seperti itu guys. Makanya kalau memilih antara Gale atau King di server baru apalagi itu tergantung konteksnya. Kalian mau formatnya lebih cenderung ke PvP kah? Kalau ke PvP gas ambil Gale. Kalau ke PvE atau player versus environment, lebih ke player versus komputer, yang campaign kayak gitu bossing juga itu King. Loh, King juga bisa ngasih berserk damage bang. King juga di PvP juga GG. Betul, tapi tidak akan bisa mengalahkan yang benar-benar didesain khusus ke Gale. Ini konteksnya new server ya. Jadi nggak usah dibawa MB nanti ini itu kan berarti udah full tim. Ini kan bahas lagi pengulangan konteksnya sebagai fondasi awal. King kenapa kalah sama Gale? Karena katakanlah King dengan Golden Ball, Golden Ball-nya mau kalian naikin masterinya. Soalnya berserk damage dari King itu amplifikasinya mastery dari char yang nge-trigger berserk damage-nya. Walau kalkulasinya King HP, tapi mastery kalkulasinya pemilik yang pen-triggernya karakter jalannya itu sih Golden Ball itu sendiri. Wah, kalian build Golden Ball Mastery kedepannya makin angop. Si Gale dikasih Genos, amsyong tuh buku-buku Mastery kalian dipakein ke Golden Ball. Tapi kalau di PvE lawan komputer nggak perlu Mastery. Makanya King dikasih char-char curut, wah meledak-ledak damage kalian. Bakal babat bingkas tuh PvE. Plus HP-nya kan berkali-kali. Loh, HP berkali-kali tuh bang, ente sendiri yang ngomong.
Mau 30 kali pun disembur sama si Genos hilang semua coy. Jadi Gale jalan duluan itu selesai King ente. Tetap aja intinya kalau di recap Gale lebih buat yang kalau fokusnya ke PvP, King buat PvE. Semoga dapat ya. Dan bebas banget tidak setuju karena ini murni pendapat. Berikutnya dari Xin Fu Tang. Bang mending ambil King Keepsake, Hellfire dan Genos Keepsake atau King, Hellfire Keepsake, Genos Keepsake. Wah, ini pertanyaannya lebih ke King atau Hellfire Keepsake nih bang. Kalau kita rangkum, ya kan? Soalnya sisanya sama tuh. Dia akan ambil ketiganya dan dia ke Genos yang di Keepsake. Bagus, which is nice. Soalnya Genos paling jos sih damage outputnya. Dan Genos kalau tanpa Keepsake ke laut aja ya. Genos tanpa Keepsake ke laut aja. Kalau King dan Hellfire masih bisa tanpa Keepsake. Jadi ini sangat mantap lah pertanyaannya. Untuk King atau Hellfire Keepsake sendiri, jujur sebenarnya tiernya tinggi. Ya. Soalnya King sendiri sudah ngasih berserk damage juga kan. Plus bisa ngasih special guard. Tapi ya, ada kata tapinya nih coy. Keepsake-nya King itu kan ngasih special guard. Special guard itu tidak berarti di depan apinya Hellfire. Apalagi di depan apinya Genos. Berserk damage ya bang, ke tackle sama buffnya si Hellfire yang mengurangi HP scaling. Dengan kata lain, mirip-mirip dengan guild tadi. Kalau kalian masih kurang, kan ini server baru nih, masih kurang pengen PvE, King Keepsake. Cuman kalau mau fokus ke PvP, Hellfire in Keepsake. Tapi ini ada konteks nih kali ini, tidak flat ya. Ada konteks. Konteksnya dia akan ngincer Genos berkeepsake. Genos berkeepsake bisa banget ngegendong di hero side. Berarti PvE-nya sudah ya katakanlah walaupun menunggu akan tercover lah, tertamatkan oleh Genos. Plus King dengan Kordeka itu udah bisa lah cincai. Bisa banget cincai ya. Jadi keputusannya menurut gua kalau gue jadi Xin Fu Tang ini, Kingnya tanpa Keepsake, Hellfire dan Genos yang berkeepsake. Semoga menjawab ya. Dan balik lagi, bebas banget untuk tidak setuju. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih dukungan ekstranya dari Dimas Kakak, Pemuja G4 dan Xin Fu Tang. Sekarang kita ke in game-nya ya. Oke, kita sekarang sudah di in game-nya. Kita mau lihat line up di minggu terakhir sebelum kehadiran Babang Goketsu nih. Sebelum kehadiran Babang Goketsu. Ini PM nih ngeri-ngeri sedap. Seperti yang kalian tahu ya, kalau di EBZ kan kita lihat-lihat dulu musuh pakai nggak nih? Pakai PM nggak nih? Apa aja line up-nya kan kayak gitu. Oh, jomplang tapi ya. Nah, misalnya kayak dia nih, dia pakai PM, gue pakai PM, apakah gue mau masukin Melza atau enggak kan bisa disusun juga kan? Jadi tebak-tebakan juga coy. Tebak-tebakan juga. Wih, di PPP. Wow, Bakusan, Lord Bakusan nih men. Tapi sayangnya dihentikan oleh Geru Gensub ya. Nggak disayangkan. Siapa tadi yang pemenangnya? Gua fokus. Oh iya bapak ini ya. Oh ini juga jomplang ya. Coba di 16 besar kita lihat. Lawan dia. Nah ini mendekati nih. Tipis nih. Saya lihat ingin dulu bentar ya mimpirnya. Oh. Oke kita mampir dulu ini bentar guys. Oh dia pakai PM ya. Oh. Seampas itu Melza, padahal sudah jelas-jelas pakai PM. Tapi ya balik lagi, kan yang kanan juga bisa ganti. Ibaratnya, waduh, gue masukin Melza nih karena dia ada PM di line up. Cuman karena dia masukin Melza, tiba-tiba ternyata dia ganti PM-nya, nggak jadi dipakai. Rugi bandar yang sebelah kiri ya, rugi bandar coy. Seperti itu. Ini yang kanan ini juga ngegambling nih. Dia kan nggak pakai Spitzer sama sekali. Yang kiri tiba-tiba pakai Sonic. Amsyong energinya, cuman ya pakai Krul pun tetap jos damage-nya. Jadi menarik nih. Konsep EBZ tidak apa ya? Tidak template lah kasarnya metanya. Template itu dalam artian udah pasti itu aja. Harus nebak dan bergambling ria juga nih jatuhnya. Wah ini
Amsyong nih. Amsyong. Yang kiri nih setelah diiningin. Langsung Babang Suryo. Dondon iku yo. Wih. Rata men. Kalau nggak ada PM tadi udah menang nih yang kiri. Memang charge cheater ya, GG. GG coy. Buh. Wih, langsung tunduk semua, berlutut lapisan gitu. Ini pedang piercing atau sigil piercing ini jeleknya nggak bisa di timing ya. Jadi sudah lama dia nge-heal, ini refillnya. Tuh, lihat aja tuh. Belum penuh-penuh tuh. Ya kan? Baru mau penuh. Kelamaan, men. Tuh, sekarang udah penuh yang kiri. Mana? Kepake juga kagak. Atau malah kepake duluan misalnya. God mode-nya belum terjadi. Ya, situasional lah ya. Cuman tidak dipungkiri emang lebih bagus daripada burst. Karena ya lebih berguna ketimbang kalian follow up tapi musuh God mode, lebih enakan dibabat bingkas pakai api, pakai pedang itu aja Pierce. Tapi tidak semuktahir itu ya, soalnya kan harus diisi dulu. Kan musuh ke God mode-nya di turn 1, turn 2, turn 3 lah paling mentok oleh si Genos. Nah, itu belum keisi sama sekali itu pedangnya, ya kan? Tapi tentu saja gue nggak akan menepis kalau lebih bagus pedang daripada distortion ya, atau twister daripada twister tentunya. Cuman maksud gue sebagai gambaran saja, kalau pedang ini tidak semutlak itu, soalnya harus di refill dulu. Plus dia nggak bisa nunggu cuy, kalau udah penuh musuh lagi nggak God mode tetap terluncur dia. Nggak yang smart system nunggu musuh minimal ada 2 God mode baru dilepaskan pedangnya. Tak disayangkannya. Dia nekat loh pakai PM lagi. Kalau gue yang kanan nih, gue iseng-iseng pakai Melza sih. Gue iseng-iseng pakai Melza. Tapi mentok ya. Mentok sih ini kalau dia pakai Melza. Cuman kayaknya si Genos dengan Krul cukup sih. King aja keluarin ganti Melza. Kalau mau coba-coba nekat. Kepalang BP-nya beda jauh. Buat ngasih paham yang kiri supaya mencoba keluarin PM-nya sekali-sekali. Dia terlalu pede dengan PM-nya yang musuh nggak mungkin masukin Melza. Ini dampak Melza yang terlalu ampas ini. 1-2 kali harus dikasih paham masukin Melza sih. Supaya dia juga ketar-ketir dan mulai mempertimbangkan untuk masuk tidaknya PM. Ini terlalu nyaman dia masukin PM. Iya nggak sih? Tapi di satu sisi sebelah kanan juga pakai PM ya. Tuh lihat tuh, udah masuk God mode tuh. Apa pedangnya mana? Pedangnya belum siapa? Pedangnya lagi ditempa. Pedangnya lagi ditempa pak. Apa ini men? Tuh, udah lewat, orang udah penuh lagi coy. Ya nggak bisa ini. Udah penuh lagi. Kalau sekali 2 kali showcase yang nunjukin pedang itu mah momen-momen tertentu. Dari misal 4 kali, 3 kali lah terjadi baru sukses. Ya balik lagi, saingannya kan Twister. Twister kan sudah tidak relevan sekarang. Jadi tetap bagus ya. Tetap bagus. Gua hanya mau menepis yang terlalu mengagung-agungkan. Seperti God mode itu nggak guna itu. No offense, ini buat pengetahuan lah, ini no offense, gue bukan menyinggung atau apa nih. Kita netral mempelajari. Nah ini contoh nih, lagi pada God mode semua nih. Ini kalau dipedangin mantep. Tuh lihat tuh, tetap dapet tapi si Genos mati kan.
berguna, tapi rata nggak? Enggak. Berguna, cuman nggak yang semuk takhir. Itu aja sih yang mau gue garis bawahi. Soalnya sering gua ini dipertanyakan. Oke. Stunnya ini Hellfire nih butuhnya buat stun ini nih. Si keepsake-nya si Gale ini memaksa kita harus pakai Hellfire ya. Kalau enggak bakal amsyong kita ke stun kayak gitu tuh. Wait, cuman gua sendirian saja bisa meng-carry ini. Separah itu men damage-nya. Gokil memang. 4 loh ke stun. Sendirian sih jadi. Wih, gokil nih pertandingannya nih. Diskonnya si PBB lumayan juga lah ya, bikinnya mengimbangkan padahal beda BP jauh loh ya. Dan di satu sisi karena nggak ada Hellfire, nah ini resikonya nggak ada Hellfire nih. Sudah PPP, ada juga si Gale yang stun. Mantap ya men. Sambet lagi tuh. Waifu kita. Nah lo, baru di summon nih. Buh, sadis ya. Belum apinya meleduk nih. Buh, gokil. Waduh, sayang banget nih. Pedang nih langsung rata nih kalau pedang meluncur nih. Dari tadi di stun mulu soal sebelah kiri, jadinya ngisinya satu aja belum kepake tuh pedang. Dan satu aja belum kepake men. Wah, gokil. Gatmut. Mana Goketsu juga berkutit dengan Gatmut ya. Kita nantikan nih EBZ ini. Tapi EBZ si Goketsu masih belum ada keepsake-nya ya. Memang PM Charkiter memang terbaik sih ini. Terbaik coy. Yang nggak pakai PM nih amsyong nih. Iya nggak sih? Dah kelar. Habis yang kanan. Nah, oke, itu saja video kali ini. Kalau ada mau tanyakan lebih lanjut silakan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas gitu. Adios. Oke, sekarang kita di in game, kita lihat nih. Wah, ini tapi belum ada keepsake nih. Oke, langsung kepake ya Goketsu ya. Langsung kepake. Di sini juga. Fire ya. Kita taruhan dulu nih mumpung ada waktu. Cheer. Judai. Ayo Pak, semangat Pak. Langsung kita tonton. Jeng. Wah, yang satu pakai Spitzer, yang satu kagak ya. Gokil nih. Udah pasrah dia. Cuma di satu sisi dia nge-gambler juga nih. Dia pakai PM, ya kan? Nah itu tadi posisinya, karena ini EBZ kan bisa ganti-ganti. Kalau ternyata yang kanan tiba-tiba ganti ke Melza, amsyong. Kayaknya yang kanan ini kalau diganti Melza aja itu King kayaknya malah bisa menang kayaknya ya. Tapi tergantung nih damage-nya masuk kan.
Karena tuh udah langsung masuk God mode coy. Separah itu emang apinya nih. Oh, iya nggak sih? Coba kita lihat nih. Guru ini nggak? Apinya memang eksplosif banget. Psychonaut kok pedangnya lama ngisinya nih, piercing single. Ngelag. Saking banyak yang dihitung, ngelag dia men. Wah. Tuh. Tetap guna ya, walau tidak semuktahin. Si Boros meninggoy itu. Lumayan lah ya. Akhirnya yang kiri. Sekarang giliran yang kiri nih. Kita lihat nih. Ini saatnya yang kiri nih ngeluarin. Wah, kelar sih ini. Yang kiri ada PM soalnya. Nah lo, dikit lagi pedang nih. Nah ini saat momen nih. Set. Jackpot men. Akhirnya. Tuh kan. Berapa kali gue liat EBZ. Baru ini yang gue liat bener-bener jackpot. Ya minimal 2 lah. Atau 3 yang langsung minggu itu. Mantap men. Ini jackpot nih. Berarti. Ini baru pertama kali gue liat jackpot ya. Tapi masih gue datanya dari sini. Berarti. Yang tanpa Spitzer. Plus musuhnya bukan Sonic juga. Tanpa Spitzer plus musuhnya bukan Sonic. Dan ada PM juga. Ini banyak sih yang harus diisi syarat-syaratnya. Pertama, musuh nggak pakai Sonic supaya kita nggak kering ya kan. Kedua, musuh nggak pakai Melza karena kita mau pakai PM supaya survive yang kecolongan kayak mati 1-2-nya. Atau yang tadi ini si Boros kan itu bisa jadi yang car penting kayak si Genos, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Genos lebih kuat soalnya non crit damage free nya lebih tinggi. Cuman siapa tahu, intinya kayak gitu butuh PM. Jadi harapannya musuh nggak ada Melza juga. Kena lagi men. Mantap ya. Intinya walau tidak muktahir tentunya tetap lebih baik daripada Twister ya. Jadi buat kalian tetap kejar si piercing sigil sih atau emblem sih. Soalnya memang lebih berguna ketimbang follow up ke cara yang lagi God mode. Itu saja video kali ini. Kalau mau tanya yang lebih lanjut silahkan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub, ya kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.